Tersangka kasus peredaran vaksin palsu bertambah menjadi 15 orang. Dua tersangka berinisial T dan M ditangkap di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah beberapa jam lalu. Sementara itu polisi menduga sedikitnya 4 rumah sakit dan 2 apotik serta 1 toko obat yang berlokasi di Jakarta terlibat dalam peredaran vaksin palsu ini. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menyatakan total tersangka kasus peredaran vaksin palsu bertambah. 2 distributor vaksin palsu di Semarang kini telah ditangkap polisi. Ke-15 tersangka ini berperan sebagai produsen, pembuat label, pengepul botol, distributor, dan kurir. Sebagai bentuk antisipasi peredaran vaksin palsu yang sudah cukup luas, penyidikan tengah dilakukan di 3 pulau besar, terutama di Pulau Jawa. 2 jam yang lalu lah kita tangkap lagi 2 orang di Semarang. Jadi penangkapan ini terkait dengan penyelidikan kita dan penelusuran terkait dengan penyebarannya. Jadi di distributor ini kita tangkap di Semarang ada 2. Kita akan dalami lagi seperti apa nanti distribusinya. Karena kita fokus sekarang bagaimana distribusi vaksin palsu ini. Pemirsa, rumah tersangka pasangan suami istri pembuat dan pengedar vaksin palsu di Kemang Pratama Regensi, Bekasi, Jawa Barat sepi pasca penggerebekan pekan lalu. Para tetangga yang baru mengetahui hal tersebut merasa geram karena vaksin palsu tentunya sangat berbahaya bagi anak-anak mereka. Dan berikut laporan reporter kami Dini Raffiu dan juru kamera Dimas Winardi. Saat ini saya berada tepat di depan rumah 2 dari 13 tersangka kasus vaksin palsu, yaitu Hidayat Taufikur Rahman dan juga Rita Agustina di kawasan Kemang Pratama Regensi, Bekasi. Dan nampak di sini rumah yang terbilang cukup mewah ini nampak sepi. Tidak ada satupun penghuni maupun kerabat yang berkunjung ke rumah ini. Bahkan pihak kepolisian hari ini belum ada pula yang kembali datang untuk melakukan pemeriksaan. Di sini garis polisi pun juga tidak terlihat untuk sterilisasi TKP, hanya terlihat beberapa motor saja yang diparkirkan di garasi rumah ini. Dan saya sempat berbincang dengan beberapa warga mengaku geram ketika mengetahui di kawasan sekitar mereka ada pabrik pembuatan vaksin palsu. Dan berikut pernyataan salah satu tetangga dari kedua tersangka. Tua kalau kayak gini ya kesel sih ya, kesel banget. Kalau misalnya saya bisa iniin ke orangnya itu pasti saya marah banget gitu. Kalau misal kan dia punya anak umur 1,5 tahun ya, kalau nggak salah dia punya anak 3. Kalau mestinya dia itu mikir kalau dia tuh mau ngapain anak buat kayak gitu dulu vaksin palsu, dia coba dulu aja ke anaknya kejang-kejang apa tidak kan kayak gitu. Kalau anaknya apa dia kan jadi bisa mikir oh bahwa itu kan bahaya kan nggak boleh. Ya, dikenal memang kedua tersangka ini merupakan warga baru yang baru tinggal di kawasan Kemang Pratama Regensi ini selama 1,5 tahun, sehingga belum banyak warga yang mengenal sosok dari kedua pasutri ini. Namun sang istri atau Rita Agustina sendiri dikenal ramah karena dia sempat berbincang dengan beberapa warga sekitar. Nah, hingga saat ini memang kedua tersangka ini telah dibawa oleh Mabes Polri dan diduga kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2003 lalu. Dan hal ini menjadi pekerjaan rumah kembali bagi pemerintah untuk memeriksa bagaimana proses pendistribusian vaksin, terlebih vaksin bagi anak-anak untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Mengingat kasus ini sudah atau baru terbongkar 13 tahun kemudian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dini Raffiu, Dimas Winardi melaporkan.